darkness of my room, I sit alone. Tears falling heavy, my heart turning stone. Though in the darkness of my room, I sit alone. Tears falling heavy, my heart turning stone. Thought we had a love like no other before, but now it's gone, shattered on the floor. Every note on the piano, just a reminder of you. Every word I read tells a story so true. We were once in harmony, a symphony divine, but now we're separate tracks, out of sync in time. Love was a melody we played in perfect keys. Now it's a discord, a symphony of displease. Every sad note a reminder of your face. In this hardstyle love song, there's no happy end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Rias. Alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah baik juga Ibu. Syukurlah kalau Bu Anita dalam keadaan baik-baik saja ya, hari ini sehat. Nah, pada pagi hari ini ada sesi coaching dengan Ibu Titin ya, Ibu? Iya benar Bu, saya nanti akan melakukan coaching dengan Bu Titin jam 10 Bu. Oh iya, baik Ibu. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti ya. Maka dari itu, saya akan mengamati jalannya proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Titin ya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Bismillah Bu, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Bu Rias yang sudah bersedia menjadi observer. Ya, sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan coachingnya sesuai alur Tirta atau tidak. Selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching, apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Iya Bu, pada saat coaching nanti saya akan melakukan coaching berdasarkan alur Tirta dan prinsip coaching. Saya rasa juga sudah jelas Bu dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Baik Ibu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya. Monggo Ibu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada saat coaching saya nanti untuk mengembangkan 3 kompetensi Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Iya, betul. Dari ketiga kompetensi coaching yang tadi Ibu sebutkan, bagian mana yang secara spesifik ingin saya amati? Yang saya inginkan untuk Ibu observasi itu kompetensi mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Oke, baik Ibu. Berarti fokus kompetensi yang Ibu inginkan untuk saya observasi itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Iya. Kemudian seperti apa ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ini Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan, serta saya bebas dari judgement. Kemudian asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan berasal dari mendengar.
Baik Ibu, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Ibu Titin. Nanti setelah Ibu melaksanakan coaching, kita bertemu lagi ya Ibu ya, untuk berbincang-bincang sejenak tentang proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anita, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, Alhamdulillah Ibu, saya baik. Bu Titin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik, tapi saya ada sedikit masalah nih Bu. Masalah apa itu Ibu? Siapa tahu saya bisa membantu. Jika Bu Anita tidak sibuk, bisa kita berbincang sebentar Bu. Tentu saja boleh Bu, Alhamdulillah saya sedang ada waktu luang nih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita sama Bu Anita, saya dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Ibu Titin? Jadi begini Bu, ada salah satu siswa saya yang tidak begitu semangat, bahkan diam saja ketika pelajaran saya. Tadinya saya pikir apakah karena pelajaran bahasa Inggris ya, jadi dia kesulitan, ataukah dia pemalu, sehingga ketika disuruh membaca diam saja. Itu yang membuat saya agak pusing menghadapinya. Baik, tadi Bu Titin bilang ada siswa yang kurang semangat dan diam saja ketika pelajaran Ibu ya. Apakah Ibu sudah menelusuri nih penyebab dari masalah itu Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut, menanyakan juga penyebabnya kenapa dia kurang semangat dan diam saja ketika pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Titin, mengapa dia kurang semangat Bu dan diam saja ketika pelajaran Ibu? Jadi setelah saya amati Bu dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Inggris karena teksnya panjang dan tidak tahu artinya, sehingga dia kurang semangat dalam belajar dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Itu sih Bu hasil dari pengamatan saya. Kira-kira nih Bu, seperti apa kondisi ideal yang Bu Titin harapkan yang ada pada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid saya tersebut mengikuti pelajaran dengan baik seperti teman-temannya yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut lebih termotivasi untuk belajar, Bu? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga anak tersebut kurang semangat. Jadi hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, games, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan dan lebih semangat belajar dengan saya. Baiklah Bu, apakah ada metode yang pernah Ibu lakukan di kelas dan berhasil Bu? Ada Bu, metode yang pernah saya lakukan yaitu belajar bahasa Inggris menggunakan media Wordwall. Jadi waktu itu siswa belajar menggunakan games labirin. Siswa secara berkelompok menjodohkan kalimat tujuan dengan jenis teks. Otomatis siswa itu membaca teksnya dan seluruh siswa terlibat juga bersemangat Bu. Luar biasa ya Bu Titin ya. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa Bu? Kalau di rating menurut saya games itu ratingnya antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana Ibu dan bagaimana Bu langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, juga diselingi dengan ice breaking dan games yang menarik seperti Wordwall yang tadi saya ceritakan. Saya juga akan mengupdate informasi bagaimana cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran. Siapa yang dapat membantu Ibu, baik yang menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya tentu saja ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga akan mengkomunikasikan rencana ini dengan orang tua siswa Bu. Kira-kira berapa lama Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya, hal ini akan segera saya terapkan. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang tidak cepat karena tidak ada hasil yang instan ya Bu ya. Betul Bu. Nah, kapan Ibu akan segera melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya Bu.
saya akan terapkan agar murid saya mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik oleh murid maupun pendidik. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat terlaksana dengan baik? Saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten terus belajar secara terus-menerus dengan mengupgrade diri dan mengupdate segala informasi tentang pembelajaran. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru yang di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menyenangkan, sehingga kehadiran saya dirindukan oleh murid-murid saya. Baik Bu Titin, ada dukungan dari pihak lain Bu yang Ibu butuhkan? Alhamdulillah di sekolah dukungan sarana dan prasarana juga moral sudah saya dapatkan Bu, baik dari kepala sekolah maupun kejawat. Mungkin internal dari diri saya sendiri ya Bu ya, yang harus konsisten menjalaninya. Baiklah Bu Titin, semoga rencana yang sudah Ibu buat dapat berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi Bu? Insya Allah, lega dan bahagia sekali rasanya Bu Anita. Saya merasa didengarkan dan telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita tadi Bu. Syukur Alhamdulillah kalau begitu. Apakah ada hal lain Bu yang ingin diceritakan? Saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih ya Bu Anita sudah meluangkan waktu, mendengarkan dan memperhatikan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bu Titin. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Nggih Bu. Sampai jumpa Bu Anita. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Titin. Waalaikumsalam. Wah, Bu Anita luar biasa ya, coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tadi, perasaannya Bu Anita bagaimana Bu setelah melaksanakan coaching tadi? Setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan Bu, itu sudah tercapai. Kemudian saya juga merasa bahagia Bu bisa mendengarkan dan membantu Bu Titin, sehingga permasalahan yang dihadapi Bu Titin bisa tersampaikan. Iya, baik Bu Anita. Jika kita perhatikan pada saat coaching itu indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Anita harapkan pada kompetensi Ibu, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Bu, setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya tuh merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Iya, berarti sudah tercapai pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu ya? Saya rasa alhamdulillah sudah Ibu. Baik Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya? Ibu monggo. Berdasarkan observasi menurut saya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan, mengarahkan coaching, mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam proses coaching. Saya lihat Ibu sudah fokus dengan coaching ya tadi ya. Menurut saya sudah sangat baik sih Bu yang Ibu lakukan ya tadi. Kemudian Ibu juga sudah mampu mengkompetensi yang tadi Ibu harapkan saat pra-observasi tadi ya Bu ya. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Ya Bu, saya senang mendengarnya. Iya. Terima kasih ya Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Iya, sama-sama Ibu. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya?
Saya berencana untuk terus melakukan latihan, Iya. lebih insentif Iya. ke depannya, Bu, dengan mendengarkan lebih aktif, mampu merumuskan pertanyaan yang berbobot, Bu, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, saya bisa mendengarkan dengan rasa, kemudian bisa menyampaikan apapun secara detail permasalahannya, Bu, dari coaching. Iya, baik Ibu Anita, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai harapan ya Bu ya. Amin, semoga saya lebih baik ya Bu ya. Amin, amin. Iya, ada hal lagi yang ingin disampaikan Ibu Anita? Untuk saat ini sudah cukup Ibu. Baiklah, sampai jumpa ya Bu Anita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Bu Rias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.